Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan ajar, jujur, makna, kandungan, dan contoh-contoh. Bahan ajar. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan pengertian jujur sesuai Al-Baqarah ayat 2, juz 2 ayat 42 dan hadis yang terkait. Menjelaskan makna jujur sesuai dengan Al-Baqarah ayat 2 ayat 42 dan hadis yang terkait. Menunjukkan contoh jujur sebagai implementasi dari pemahaman Al-Baqarah ayat 2 42 dan hadis yang terkait. Cari di buku tauhidmu, bacalah uraian di bawah ini untuk dijadikan penuan buat kita semuanya. Di era globalisasi ini apapun bisa berubah dengan cepat karena tidak adanya pembatasan ruang dan waktu. Nilai-nilai kehidupan pun ikut berubah. Perilaku, budi pekerti, akhlak, dan norma moral tidak menjadi perhatian setiap manusia. Karena nilai yang dianggap sebagai dasar perilaku juga mudah berubah. Belakangan ini muncul perilaku pornografi dan pornografi yang dihubungkan dengan seni. Sebagian orang menganggap berpakaian dengan tipis, ketat, dan minim merupakan bagian seni. Hal ini telah merajalela dan menjadi sebuah nilai budaya atau bagian dari seni. Agama seperti ini tentunya mengabaikan nilai dan etika kehidupan. Kejadian seperti ini tentunya berhubungan dengan faktor pendorong yang menyebabkan sesuatu itu terjadi. Dalam hal ini terdapat dua faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang, yaitu faktor internal yang berasal dari diri sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari luar. Seorang muslim harus dapat menjaga perilakunya dengan benar, seperti dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mujahadah atau perjuangan, muhasabah atau introspeksi diri, dan tafakur atau merenung. Perilaku ini berperan sebagai cermin pribadi, terutama berhubungan dengan apakah seseorang punya perilaku jujur, amanah, istiqomah, dan sebagainya. Ya, dah. Sok. Setelah tadi disampaikan oleh teman-teman kalian semuanya, literasi bacaan yang menerangkan tentang cerita bahwa sekarang itu berada di era globalisasi, ya. Serba ada, perdagangan juga bebas, termasuk adanya media-media yang istilah kata memunculkan pornografi, porno aksi, dan lain sebagainya. Artinya apa? Ini berarti kepada kita itu akan banyak serangan-serangan buat kita, ya. Serangannya ada dari eksternal. Artinya apa eksternal? Serangan budaya-budaya barat datang ke kita menyerang, ya. Kemudian dari internalnya, dari dalamnya, orang Indonesia diadu dengan orang Indonesia, gitu ya. Contohnya nih, atau sesama kita beradu argumentasi, ya, berdebat, ya. Itu berarti serangan-serangan yang datang kepada kita itu berupa eksternal ataupun berupa internal. Oleh karena itu, kita harus bisa memfilter apa-apa yang datang dari luar ataupun dari dalam. Yang sekiranya baik kita ambil, paham? Yang sekiranya jelek kita buang. Makanya kita harus betul-betul agar memperhatikan materi pendidikan agama ini, yang tentunya kita harus betul-betul mendasari minimal dengan kita memiliki sifat kejujuran itu.
Paham ya? Oke. Nah, di bawah ini cerita ini ada tugas adik-adik ya. Di antaranya setelah membaca literasi di atas, tugas kalian sebagai berikut. 1. Buatlah pertanyaanmu dari judul bacaan yang terkait dengan kejujuran. Agar dikirimkan, silakan kirimkan pertanyaan. Dari mana pertanyaannya? Dari bacaan yang di atas. Kemudian kirimkan ke teman kamu. Mau lewat WA, silakan ya. Untuk minta dijawab. Itu mau silakannya karena berdekatan, silakan. Yang penting dari setiap bacaan itu kamu membuat pertanyaan. Paham ya? Kemudian minta jawabannya, kumpulkan jawabannya. Ya, minimal 3 pertanyaan dari setiap bacaan itu. Kumpulkan kepada dikumpulkan jawaban-jawaban dari teman kamu, kemudian dibuatkan di buku kertas, di kertas ya, kertas. Kalau mau silakan, kalau tidak keberatan ya portofolio nanti dikumpulkan. Ya, kemudian nanti Bapak akan membuat pertanyaan-pertanyaan itu, mengulang kembali kepada kalian. Jadi pertanyaan dari kalian diujikan juga kepada kalian pula. Ini untuk materi bab 4, tugas ke 1. Paham ya? Oke, sekarang baca dulu ayatnya. Bareng, coba juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa enggak ada suaranya? Iya. Artinya Dan janganlah kamu coba berdoa pada kebenaran dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu tahu kamu mengetahuinya. iya, itu ya ayat-ayat yang melandaskan tentang kejujuran. Ya. Kemudian apa pengertian jujur? Jujur adalah penyesuaian sikap antara perbuatan yang sebenarnya. barang, coba juga. Jujur adalah penyesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Mengucapkan apa yang sesungguhnya dan apa yang membuat dibawa yang sebenarnya. Ya, itu tentang pengertiannya. Pokoknya bukan dari itu aja. Silakan intinya dari literasi bacaan kamu keterkaitan dengan masalah judul. Soal yang dibuatkan, yang harus dibuat pertanyaan ya. Untuk belajar kalian mengungkapkan pendapat kalian semuanya. Nanti ke depan kamu bisa maju lagi satu persatu ya. Jadi sekali lagi nanti dari tugas itu akan diujikan kembali kepada kalian. Paham ya? Berarti yang membuat soal dari kamu ya, hanya Bapak akan melacaknya aja gitu. Mengacaknya aja. Tentu akan berbeda. Kenapa Bapak sampaikan ini? Karena ada kelucuan nih. Ya, ada kelucuan bahwa disuruh membuat soal, ternyata soalnya itu melenceng dari literasi bacaan yang sudah Bapak contohkan di kelas 2 seperti pertanyaannya yang dikumpulkan, apa itu Lailatul Qadar? Ya, enggak ada kaitannya dengan tentang materi bahasa. Harapan Bapak pokoknya dari keterkaitan masalah kejujuran ya. Insya Allah pertemuan bab 4 tugas kedua tentang amanah Bapak akan bahas ya. Kemudian bab 4 tugas ketiga tentang istiqomah. Kita akan berlanjut. Paham ya? Itu tugasnya. Nanti
pokoknya kalian akan secara bergantian terus belajar untuk tampil. Kalau yang sudah siap untuk tugasnya silakan dikumpulkan ya. Kalau yang belum, tas seperti itu gambarannya ya. Pokoknya akan terus kalian supaya berkarya ya. Dengan kunci kalian banyak membaca, banyak menulis, nanti hasilnya berkarya itu. Paham ya? Dan modal dasar adalah untuk mencari ilmu itu kamu membaca. Sekarang silakan kerjakan tugasnya. Yang sudah silakan kumpulkan. Kalau yang sudah siap. Nanti ke depan satu persatu untuk belajar presentasi. Menyampaikan pendapat dari masing-masing kalian. Jadi harapan Bapak nanti setiap bahan ajar itu kamu membacanya. Dari mana bahan ajar? Boleh dari buku ya, boleh dari internet ya. Kemudian Bapak juga membuat bahan ajar yang di aplikasi J2. Kemudian di blog juga ada ya. Kalian membacanya. Setelah ini pelajaran apa? Pelajaran apa? Oh, bahasa Inggris. Oh. Jadi sekali lagi jangan suka buang-buang waktu ya. Karena waktu itu sangat berharga. Ya. Bapak menasihati kepada kalian semuanya agar betul-betul belajarnya bersungguh-sungguh, tidak boleh membuang-buang waktu. Kasihan sama orang tua kalian semuanya ya, yang sudah banyak berkorban tentunya. Salah satu di antaranya kita tidak terasa tuh pengorbanan orang tua kalian semuanya membelikan HP. Tidak sekedar HP, mengisi pulsa. Untuk itu gunakan pulsanya untuk belajar. Bukan pulsa kuota ya, untuk belajar. Jangan dipakai banyak main game. Kasihan orang tua. Anak-anakku semuanya, demikian barangkali pertemuan kita untuk bab 4 tugas ke-1 ya. Sekali lagi silahkan ditunggu tugasnya. Ini pertemuan ini hanya menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan tugas. Intinya pokoknya kamu harus banyak membaca. Difokuskan, diarahkan kepada masalah materi tentang kejujuran itu ya, kejujuran, sehingga kita memiliki perilaku jujur ya, untuk diri kamu sendiri, kepada orang tua, masyarakat, dan semuanya, sebagai implementasi dari surat Al-Baqarah juz 2 ayat 42. Kemudian hadis nabinya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bunyinya bagaimana? An Ibni Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Paham ya? Silakan ya untuk dikerjakan. Jadi kalau mengerjakan tugas itu, kalau ada bapak, ibu guru, kamu kerjakan. Silakan.
Kalau tidak ada, kamu bermain. Nah, ya, jangan. Pokoknya kita harus kerja keras, rajin, ulet, teliti, tekun. Insya Allah akan mensukseskan diri kamu sendiri. Bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kamu sendiri. Mari kita sama-sama tutup dengan akhirul majlis pembelajaran ini. Kita berdoa. Perhatikan, kita berdoa. Yuk kita baca sama-sama. Ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kita sebagai umat Islam berdoa, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.